Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam materi ukuran pemusatan data. Itu materi dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Pada ukuran pemusatan data ini saya akan menjelaskan yaitu mean. Mean itu adalah rata-rata hitung, kemudian median. Median adalah nilai tengah, dan modus. Modus ini adalah nilai yang paling banyak muncul. Seperti apa ketiga ini nanti saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Untuk ukuran pemusatan data ya, itu adalah setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu himpunan pengamatan. Ya, jadi yang menggambarkan suatu nilai atau nilai pusat atau nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu himpunan pengamatan itu bisa kita dapatkan dengan cara penggunaan mean atau rata-rata hitung, kemudian dengan penggunaan median atau nilai tengah, serta modus atau kita bisa melihat nilai yang paling banyak muncul. Nah, itu adalah nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral. Jadi itu yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data atau pemusatan data. Oke, kita lanjut. Sebelum masuk pada mean, median, sama modus, kita perlu mengenal pada pengolahan data itu kita mempunyai data tunggal dan data kelompok. Jadi untuk data tunggal, data kelompok itu penggunaan rumus ya yang ada pada mean, modus, dan median itu berbeda ya, data tunggal antara data tunggal dengan data kelompok. Untuk data tunggal itu adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Kemudian data kelompok adalah data yang sudah disusun dan dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Kemudian biasanya data dikelompokkan atau disusun ke dalam tabel frekuensi. Jadi itu yang dimaksud dengan data tunggal dan data kelompok. Jadi untuk penggunaan rumus, jadi kita harus mengenal dulu ya. Di sini saya memperkenalkan bahwa untuk pengolahan datanya itu kita mempunyai data tunggal dan data kelompok. Jadi kalau misalnya kita menggunakan data tunggal, rumusnya pasti bisa ada yang beda, ada juga yang sama ya penggunaan rumus pada kedua data ini. Oke, lanjut. Ya, karena sudah mengenal apa itu yang dikatakan atau yang dimaksud dengan data tunggal dan data kelompok ya, kita lanjut pada bagian pertama dari ukuran pemusatan data, yaitu mean. Untuk mean atau rata-rata hitung itu ya, biasa dikatakan ya mean atau rata-rata hitung. Untuk mean atau rata-rata hitung itu lambang dari mean atau rata-rata itu lambangnya seperti ini ya, X, kemudian ada garis datar di atas ya, itu namanya X bar atau bisa dibaca dengan X bar. Itu simbol dari rata-rata atau mean. Kemudian yang kedua, rata-rata hitung dibagi menjadi rata-rata data tunggal dan rata-rata data berkelompok atau data kelompok. Untuk formula dari rata-rata data tunggal biasa ya, di sini untuk data tunggal pun terbagi menjadi dua ya, ada data tunggal biasa dengan data tunggal berbobot. Nah,
penggunaan rumusnya beda ya untuk data tunggal biasa dengan data tunggal berbobot. Jadi yang saya jelaskan ini untuk rata-rata, cara menghitung rata-rata ya pada data tunggal ya. Nanti sebentar data berkelompok atau data kelompok penggunaan mean-nya atau rata-rata hitung. Nah, di sini rata-rata data tunggal biasa rumusnya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn ya, sebanyak apa X-nya ya. Kalau misalnya sampai 5 berarti X-nya ditambah lagi sampai dengan X5. Kemudian dibahagi dengan N. Nah, X itu adalah data atau nilai dari data pertama ya. Kalau misalnya dia X1, berarti itu nilai dari data pertama. Kemudian ditambahkan dengan nilai dari data berikutnya. Kalau misalnya datanya ada 3 ya, berarti sampai kita jumlahkan pada data ketiga, nilai dari data ketiga. Kemudian dibahagi dengan N. N itu adalah jumlah dari data. Kalau misalnya datanya 3 berarti jumlahnya N-nya adalah 3. Nah, kalau misalnya ini X1 itu nilai dari data pertama. Kalau misalnya nilainya 6 ya, berarti 6 ditambah lagi dengan nilai dari data berikutnya, kemudian ditambah lagi dengan nilai dari data berikutnya dibahagi dengan jumlah datanya. Oke, itu untuk formula rata-rata data tunggal biasa. Kalau data tunggal berbobot ya, formulanya beda dengan yang digunakan pada data tunggal biasa. Untuk data tunggal berbobot, X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah dengan F3 dikali X3 dan seterusnya sampai jumlah data tersebut dengan frekuensi dari data tersebut dijumlahkan. Dibahagi dengan frekuensi 1 ditambah dengan frekuensi 2 ditambah dengan frekuensi 3 dan seterusnya. Oke. Nah, frekuensi ini adalah bobot dari nilai tersebut, nilai data tersebut. Misalnya untuk nilai dari data pertama itu adalah nilainya 5 ya, frekuensinya 2, berarti 5 pada data pertama itu ada atau sebanyak 2 ya. Seperti itu yang dikatakan dengan data tunggal berbobot. Oke, kita langsung saja pada contoh soalnya biar kita tahu yang seperti apa itu data tunggal biasa dan data tunggal berbobot. Untuk data tunggal biasa, contoh soalnya adalah tentukan rata-rata atau mean dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7. Nah, kita mencari rata-rata atau mean ya dari data ini. Oke, di sini pada rumus data tunggal biasa itu ada X ya sama N. Nah, yang menjadi X-nya itu yang mana? X-nya itu ini ya, nilai dari data tersebut ya. Nah, kalau misalnya X-nya ada di sini, nilainya ada 6, 4, 8, 10, dan 7, sampai dengan 7 ini ya. Nah, itu adalah nilainya atau X-nya ya. X1 berarti 6 ya. X2 4 ya. Nilai dari data tersebut. X3 itu 8. X4, X5, X6, dan X7. Nah, kenapa ada N di sini? N ini adalah jumlah data. Berarti ada X dan ada N. X itu adalah nilai dari data tersebut, kemudian N itu adalah jumlah dari data.
Jadi nilai dengan jumlah data itu berbeda ya. Kalau nilai itu ini yang dicantumkan ini. Kemudian data itu ya ini juga kita hitungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti ada 7 datanya dengan nilai yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi X-nya itu adalah nilai dari data-data tersebut ya. Ini ada data 1, data 1 nilainya 6, data 2 nilainya 4, data 3 nilainya 8, data 4 itu nilainya 10, data 5 nilainya 11, data 6 nilainya 10, dan data 7 itu nilainya 7. Berarti ada 7 data dengan nilai yang berbeda. Nah, ini nilainya ini kita tambahkan ya, ditambahkan, kemudian dibahagi dengan jumlah datanya. Oke, jika ditambahkan nilai-nilai yang sudah saya sebutkan tadi, hasilnya adalah 56. Kemudian dibagi dengan 7, hasilnya adalah 8. Oke, 8 ini adalah rata-rata atau min dari jumlah data ini ya. Oke, jadi 8 adalah nilai rata-ratanya. Oke, nah contoh berikutnya adalah contoh soal dari data tunggal berbobot. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa data tunggal berbobot itu seperti apa? Data tunggal yang mempunyai bobot atau frekuensi. Nah, ini kan data tunggal biasa. Data tunggal biasa tidak ada frekuensinya, tidak ada bobotnya. Jadi ini dikatakan dengan data tunggal biasa. Nah, ini data tunggal, ini datanya ya. Ada X1, X2, X3, X4. Ada 4 data ya. Nah, mempunyai bobot atau frekuensi. Jadi data ini mempunyai bobot. Untuk data pertama X1 ya, yaitu nilainya 5, frekuensinya ada 4. Berarti pada X1 ya, atau data ke-1 nilai 5. Nilai 5 ini jumlahnya atau sebanyak 4. Berarti ada 4 nilai 5-nya. 5 pertama, 5 kedua, 5 ketiga, dan 5 keempat. Berarti jumlah dari nilai 5 itu pada data pertama sebanyak 4. Kemudian data kedua X2 ya. X2 yaitu data nilainya itu, data kedua nilainya adalah 10 dengan jumlah frekuensinya sebanyak 6. Jadi 10 di sini jumlahnya ada 6. Begitu juga dengan 15. Untuk data ketiga nilainya 15, frekuensinya atau jumlah dari nilai 15 ini sebanyak 8. Berarti ada 15 1, 15 2, 15 3 sampai 8 ya, seperti itu ya. Kemudian 20 jumlahnya itu ada 2, seperti itu. Yang dikatakan dengan data tunggal berbobot. Oke, kita implementasikan ke rumusnya. Rumusnya itu ada X bar sama dengan F1 dikali X1, bisa juga X1 dikali F1 ya, sama ya, tetap hasilnya sama. F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah titik-titik sampai Fn kali Xn. Dibahagi dengan frekuensi pertama ditambah dengan frekuensi kedua ditambah dengan frekuensi ketiga, dan seterusnya. Ini frekuensi adalah bobot dari data tersebut atau nilai dari data tersebut. Nah, F1 dikali X1 atau X1 dikali F1. Nah, bisa ya. Kalau F1 dikali X1 berarti 4 kali 5. Kalau X1 dikali F1 5 dikali 4. Nah, ini seperti ini. Ya, bisa ya F1 dikali X1, bisa juga menggunakan X1 dikali F1. Tetap hasilnya sama. Oke, jadi 5 ini apa dan 4 ini apa? Nah, 5 ini di sini ya untuk data pertama atau X1-nya ya. Nilainya 5. Ya. 5 ini adalah nilai dari X1. Nah, X1-nya
5, kemudian bobotnya nilai ini dikalikan dengan frekuensinya. Nah, nilai dari frekuensi dari nilai 5 ini ada 4. Nah, berarti 5 dikali 4 ditambah dengan data kedua, nilai dari data kedua yaitu 10 dikali 6 dengan frekuensinya. Kemudian dan seterusnya seperti itu. Kalau di sini ada 4 data ya, ada 4 datanya. Ada 5, 10, 15, 20. Berarti ada 4 kali kita menambahkan ya. 5 kali 4 ditambah dengan 10 kali 6 ditambah dengan 15 kali 8 dan ditambah dengan 20 kali 2. Kemudian kita bagi dengan frekuensinya atau bobotnya. Bobot pada X1 yaitu 4 ya, ini. Kemudian ditambah lagi dengan bobot pada X2 6, bobot pada X3 8, bobot pada X4 2. Nah, hasilnya adalah perkalian dari 5 kali 4 ditambah dengan 10 kali 6 ditambah 15 kali 8 ditambah 20 kali 2 sama dengan 240. Nah, dibagi dengan 20 dari mana? Hasilnya dari sini. 4 tambah 6 6 tambah 4 ya 10 ya. 4 tambah 6 10 ditambah 8 berarti 18 ditambah 2 hasilnya 20 sama dengan hasil dari pembagian ini 240 dibagi 20 hasilnya adalah 12. Oke, jadi seperti itu penggunaan untuk mencari nilai rata-rata hitung ya, menggunakan data tunggal biasa dengan data tunggal yang berbobot. Untuk data tunggal berbobot ada juga cara yang lain, penggunaan rumusnya seperti ini. Ya, di sini kan seperti ini ya, XI itu adalah yang ini, X-nya, FI ini adalah yang ini. Oke, sama ya. Nah, FI kali XI. Nah, FI kali XI ini karena kita menggunakan rumusnya seperti ini, jadi kita harus mendapatkan atau membuat kolom ya, FI kali XI. Karena yang di sini ditanyakan X barnya atau rata-rata dari ini ya, dari nilai ini ya. Menghitung rata-rata dari nilai ini, kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma atau jumlah ya. Jumlahkan FI dikali XI. FI dikali XI ini belum ada. Contohnya di sini baru 2 ya, seperti ini ya. Ini hanya 2 kolomnya ya, atau 2 baris. Nah, jadi di sini kolom ya. 2 kolomnya belum ada kolom fiksi ini, FI kali XI ya. Nah, jadi kalau misalnya soalnya baru 2 kolom ini yang tampil, kemudian kita mempunyai soal diminta untuk mencari rata-rata dari data tunggal ini ya, data tunggal berbobot ini, berarti kita kalau mau gunakan rumus yang ini, kita pakai kolom, kita buat ya kolom di samping FI atau frekuensi. Kolomnya yaitu hasil dari perkalian FI dikali XI. Nah, ini, jadi kita buat kolom ya, karena kita menggunakan rumus yang ini. Kalau kolom FI ya sudah ada ya. Ini kalau ditanyakan sigma dari FI berarti ini ya. Sigma itu kan jumlah. Berarti yang ini hasilnya ini ya. Nah, yang di sini FI kali XI
Kalau misalnya kolomnya ini belum ada seperti ini ya, di sini tidak ada FIXI-nya, berarti kita tambahkan kolomnya, kemudian kita yang namanya FI kali XI berarti kita kalikan ya, FI kali XI untuk data pertama ya, yaitu 5 kali 4 sama dengan 20. Kemudian untuk data kedua 10 kali 6 yaitu 60. Bisa dibalik ya, 8 kali 15 yaitu 120, 2 kali 20 sama dengan 40. Nah, itu kita jumlahkan karena pada rumusnya itu diminta jumlah atau total atau sigma dari FI kali XI, sigmanya atau jumlahnya ya, jumlah dari FI kali XI kita jumlahkan, 20 ditambah 60 tambah 120 tambah 40, hasilnya adalah 240. Kemudian dibagi dengan sigma FI, berarti jumlah atau total dari FI. Berarti kita totalkan ini, 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2, hasilnya adalah 20. Jadi 240 dibagi 20. Nah, 240 itu dari mana? Dari ini ya. Dari sini penggunaan rumusnya jangan lupa ya. FI kali XI yang ditotalkan ya, sama dengan 240 ya ini. Kemudian dibagi dengan total atau sigma dari FI yaitu 20. 240 dibagi 20 sama dengan 12. Jadi cara pertama dengan cara kedua itu sama ya, hasilnya sama. Terserah kalian mau gunakan rumus yang mana yang mudah, apakah yang ini atau yang ini. Nah, oke. Jadi seperti itu penggunaan min untuk data tunggal biasa dan data tunggal berbobot.